Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, NIM 109180640059. Di sini saya akan mempresentasikan materi mikroprosesor yang telah didapatkan di semester 6 sebelumnya sebagai tugas UAS mata kuliah mikroprosesor. Saat ini saya sedang berada di area kampus, tepatnya di samping musola. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dengan video berikut. Sistem mikroprosesor. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara digital yang diperoleh dari saluran masukannya berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan memori program dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran. Gambaran mikroprosesor ideal adalah seperti ini. Sistem mikroprosesor. Pada kenyataannya, mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan beberapa unit yang terpisah. Unit tersebut adalah CPU, memori, input, dan output. Komputer merupakan salah satu aplikasi dari sistem mikroprosesor. Di sini adalah komputer. Input ada printer, keyboard, dan mouse. Sistem mikroprosesor dan menghasilkan output yang seperti ini. Dalam komputer, mikroprosesor bekerja bersama-sama dengan memori, input unit, dan output unit untuk membentuk suatu sistem. Gambarannya adalah seperti ini. Unit mikroprosesor berfungsi sebagai CPU. Unit ini merupakan unit utama yang berfungsi sebagai pusat pemroses data yang berdasarkan program atau kode operasi yang disimpan dalam memori mikroprosesor. Memori unit. Unit ini merupakan memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data dan program kode operasi. Mikroprosesor mengakses data dan melalui sistem bus. Input unit. Unit ini berfungsi sebagai perantara antarmuka antara mikroprosesor dengan data dari luar mikroprosesor, agar data tersebut bisa dibaca oleh mikroprosesor. Output unit. Unit ini berfungsi sebagai perantara antarmuka antar mikroprosesor dengan sistem di luar mikroprosesor, agar data bisa dikirim keluar dituliskan oleh mikroprosesor. CPU versus mikroprosesor. CPU dan mikroprosesor pengertiannya sudah menjadi kabur, namun ada perbedaan yang sangat mencolok antara keduanya, yaitu CPU merupakan bagian utama pada komputer. CPU dibangun menggunakan teknologi non-single chip. Secara organisasi, antara CPU dan peripheral piranti tidak menggunakan sistem bus, melainkan sistem bintang star, yaitu peripheral dihubungkan dengan I/O tersendiri ke CPU. Mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan bagian utama pada mikrokomputer. Mikroprosesor dibangun dengan teknologi mikroelektronika minimal LSI, yaitu teknologi mikroelektronika dengan kepadatan yang besar. Secara organisasi, hubungan antara mikroprosesor dengan peripheral piranti menggunakan sistem bus yang terdiri dari bus alamat, bus data, bus kontrol. Dengan sistem ini, setiap ekspansi piranti dihubungkan secara paralel dengan bus. Pengertian bus. Hubungan antara mikroprosesor dengan peripheral atau menggunakan sistem bus. Apakah bus? Bus adalah subsistem yang berfungsi mengirimkan data antar komputer dalam mikroprosesor atau antara komponen dalam komputer. Berbeda dengan point-to-point, bus dapat menghubungkan beberapa komponen melalui jalur yang sama. Dalam sistem mikroprosesor, bus merupakan satu set konduktor yang berfungsi menghubung antar komponen dengan sistem mikroprosesor. Bus dapat dianalogikan sebagai jalan yang menghubungkan antar tempat dan antar gedung. Dalam sistem digital hanya ada dua kemungkinan logika pada jalur, yaitu 1 dan 0, sehingga satu jalur konduktor kemungkinan keluaran adalah 0. Jumlah jalur pada suatu bus menunjukkan lebar jalur bus tersebut. Jumlah kemungkinan kombinasi pada bus tersebut adalah 2n, di mana n adalah lebar jalur. Ini adalah kombinasi 2 bit bus.
Ini adalah kombinasi 8 bit bus 1 byte. Bus pada mikroprosesor. Pada mikroprosesor terdapat 3 bus, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan atau mentransfer data, dibaca atau dituliskan dari periferal. Bus data ini sifatnya adalah bidireksional, dua arah, yaitu dari mikroprosesor ke piranti dan dari piranti ke mikroprosesor. Bus alamat. Bus alamat berfungsi untuk mengidentifikasi alamat periferal baik memori maupun input dan output. Jika mikroprosesor akan berhubungan dengan piranti terlebih dahulu, mikroprosesor memberikan alamat piranti yang akan dihubungi. Bus kontrol. Bus kontrol hanya memiliki satu saluran baik output maupun input untuk satu sinyal. Sinyal kontrol yang diberikan oleh mikroprosesor melalui bus ini berfungsi untuk memberikan sinyal operasi yang akan dilaksanakan oleh mikroprosesor. Ini adalah penggambaran bus. Periferal mikroprosesor, periferal mikroprosesor, periferal mikroprosesor. Karena mikroprosesor sebagai komponen utama dalam sistem mikroprosesor, semua tata cara hubungan antara mikroprosesor dan periferal secara aktif diatur oleh mikroprosesor itu sendiri berdasarkan pengeksekusian kode operasi yang disimpan dalam memori. Organisasi sistem mikroprosesor merupakan tata cara hubungan antar mikroprosesor dengan periferal dengan menggunakan sistem bus, yaitu terdiri dari bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Pemrograman. Konsep pemrograman, loop atau looping, suatu perulangan instruksi atau sekuen rangkaian instruksi tertentu. Label, suatu kata atau kode yang menyatakan mewakili suatu alamat. Komentar, suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program. Tidak diproses oleh assembler atau compiler. Flowchart, representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. Lookup table adalah suatu tabel satu dimensi yang berisi dua kelompok angka yang bersesuaian dari sisi ke sisi. Lookup table berisi codes, equations, dan message. Ini adalah bagian-bagian dari flowchart. Ada start end, proses, input dan output, decision atau keputusan, dan subroutine. John Peck Conductor of Peck Connector, persiapan atau preparation. Ini adalah contoh struktur dasar flowchart. Proses A, proses B. A, true, proses C, proses B. Ini adalah contoh pengkondisian if, then, dan else. Contoh struktur dasar flowchart. Ini adalah contoh pengkondisian looping. Di sini ada proses true, yes, dan proses B. Ini adalah untuk pengkondisian while dan until. Ada while loop dan B until loop. Nah, ini adalah contoh flowchartnya. Nah, ini adalah contoh kedua. AVR dan bahasa C. AVR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller atau apapun, sepanjang terdapat compilernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh microcontroller, yaitu komputer, dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Setelah menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari suatu microcontroller yang lain dengan lebih mudah, mampu menyusun program
yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Secara umum, menyusun program dalam High Level Language Basic atau C lebih mudah dibanding menggunakan bahasa assembly. Compiler bahasa C untuk microcontroller AVR, yaitu ada WinAVR, IRC, GCC AVR, ICC AVR, dan CodeVision AVR. Dasar-dasar bahasa C. Bentuk paling sederhana suatu program dalam bahasa C yaitu ada void, while, do, forever. Di sini dimasukkan print hello world. Struktur program C. Struktur penulisan program dalam bahasa C secara umum terdiri dari prosesor, deklarasi, konstanta global atau variabel, fungsi atau prosedur, program utama. Ada kalanya dapat dilakukan pemrograman secara sederhana, yaitu dilakukan dengan menuliskan program utamanya saja. Konstanta dan variabel. Deklarasi konstanta dan variabel berisi tentang nama konstanta dan variabel, tipe data yang digunakan, serta nilai awalnya jika ada. Dan ini adalah tipe data yang ada pada CodeVision AVR. Untuk kemudahan dalam menyusun dan membaca suatu program terdapat komentar, identifier, fungsi, dan prosedur. Komentar tidak akan dikompilasi oleh compiler. Keberadaan komentar hanya berguna bagi kita programmer untuk membantu mengingat kembali kegunaan suatu program atau bagian program. Identifier adalah suatu nama yang dapat diberikan pada suatu variabel, fungsi, label, atau objek lainnya. Flow control adalah program yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan jalannya aliran program. Dengan adanya flow control, maka dapat dibentuk suatu percabangan, dapat dibentuk suatu perulangan. Flow control ini adalah bersyarat dan tidak bersyarat. Ini adalah decision and structure CodeVision AVR. If then. Sini ada if then, ada if then else, ada switch case default, ada for, perulangan for, ada while, sini do while, pro control lainnya. Break digunakan untuk menghentikan atau mengeluarkan dari suatu blok lain. Continue digunakan untuk melakukan kembali proses perulangan dari awal. Go to label digunakan untuk melakukan loncatan ke label yang sesuai. Operator dalam C. Operator adalah suatu simbol yang menyatakan suatu operasi tertentu. Dalam bahasa C atau ada 3 kelompok, unary, binary, dan ternary. Ini adalah operator aritmatika. Di sini ada simbol, contoh, dan aritmatikanya. Ya, ini simbol-simbolnya dan pengertiannya. Ini adalah operator logika. Simbolnya dan logikanya. Prosedur. Prosedur adalah suatu kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan tertentu tanpa mengembalikan suatu nilai. Fungsi. Fungsi adalah kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan tertentu dengan hasil akhir pengembalian nilai dari keperluan tersebut.
Ini adalah sini adalah gambaran-gambaran untuk membuat project baru. Dan langkah-langkahnya. Ya, sekian penjelasan materi dari mikroprosesor yang sudah saya dapatkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.